Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansiandas Pratama, NPM 19012010063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS. Baik, untuk pertanyaan pertama, 1. Rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Staf produksi. 2. Digital marketing. 3. HR staff. Dan yang terakhir adalah finance admin. Langkah awal untuk melakukan rekrutmen karyawan yaitu di sini saya seolah-olah menjadi general manager. Jadi saya menggunakan aplikasi rekrutmen yaitu Odoo. Baik, yang pertama kita login ke aplikasi Odoo-nya melalui website atau aplikasi juga bisa. Setelah itu kita dapat menggunakan seperti yang dapat Anda lihat, Odoo Get Started. Untuk pertama kita mengisi biodata terlebih dahulu seperti nama depan dan belakang, email, nama perusahaan, nomor telepon, negara, bahasa, dan skala atau jumlah karyawan. Dalam aplikasi Odoo banyak sekali menu-menunya seperti karyawan, recruitment, employee referral, time off, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan rekrutmen karyawan yang tadi sudah disebutkan. Jadi kita pilih untuk menu rekrutmen. Setelah kita mengklik menu rekrutmen pada aplikasi Odoo, lalu kita langsung saja terapkan tentang rekrutmen karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Untuk posisi yang pertama ada di staf produksi, sebagai contoh dengan nama Budi Praetno atau nama yang kita buat sendiri, lalu disertai dengan email, nomor, lalu dengan job yang diaplikasi ke perusahaan kita dan lain sebagainya. Lalu sama dengan staf produksi. Untuk yang kedua ada digital marketing, kita juga sama menggunakan yang tadi, kita hanya tinggal merubah posisi jabatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau ketentuan yang diminta oleh perusahaan terhadap pengaplikasian rekrutmen tersebut. Untuk yang terakhir ada HR staff, masih sama dengan yang di atas tadi. Untuk HR staff kita juga dengan template yang sama, dengan sesuai ketentuan atau persyaratan yang diperlukan perusahaan. Lalu yang terakhir ada finance admin. Di sini juga sama, hampir sama dengan yang atas, hanya tinggal merubah posisi yang dibutuhkan saja. Setelah itu setelah selesai semua, kita dapat melihat di sini berapa saja yang sudah mengapply jabatan yang sudah kita tentukan di dalam aplikasi Odoo di menu recruitment. Baik, pertanyaan nomor 1 sudah saya jawab. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen. Baik, yang saya lakukan sebagai general manager untuk menarik konsumen, yang pertama yaitu baik, karena perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman (F&B), berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya yang ketiga, yaitu salah satunya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi saya menggunakan beberapa konsep untuk memasarkan produk yang akan kita buat, yaitu konsep pemasaran yang pertama adalah sebuah perusahaan yang percaya pada konsep pemasaran menempatkan konsumen di pusat tujuan organisasi bisnis. Semua kegiatan diarahkan untuk konsumen. Pengembangan bisnis bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar, mulai dari konsepsi produk untuk penjualan. Dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan target pasar, perusahaan dapat memberikan nilai lebih dari para pesaingnya. Konsep pemasaran menekankan strategi tarik atau pull strategi. Ini berarti bahwa suatu merek yang sangat kuat akan membuat pelanggan selalu lebih suka pada merek yang kita buat daripada produk pesaing ya. Lalu untuk memasarkan produk kita juga menggunakan konsep pemasaran produksi, yakni salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan, serta memastikan produk tersedia secara luas. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 3. Jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus pembelian yang saya terapkan di perusahaan tersebut. Yaitu adalah siklus pembelian sendiri merupakan suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi.
Dalam pembahasan penyerapan siklus pembelian, kita dapat menerapkan sebagai berikut. Pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier, lalu yang kedua ada pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan, lalu yang ketiga ada pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier, yang terakhir yang kita terapkan yaitu adalah pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya jawab tentang tentang 3 pertanyaan yang ada dalam soal UTS. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.